pemirsa, Breaking News kembali hadir lagi bersama kami dengan saya, Aprilia Ulmanuna, bersama rekan saya Bukti Govinda. Di sini kami akan membawakan berita mengenai pendapat masyarakat terhadap korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatannya akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dampak korupsi yang sedemikian besar dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Jadi, bukan hanya merupakan tanggung jawab KPK dan penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Mengingat KPK tidak memiliki perwakilan di daerah, maka cukup sulit untuk KPK dalam mengawasi tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia. Dari data ECY, Indonesian Corruption Watch, menemukan pejabat kementerian atau pemerintah daerah menjadi aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya partisipasi daerah, maka akan membantu KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menimbulkan pertanyaan, mengapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia? Apakah korupsi telah menjadi budaya? Baik, saat ini kami telah terhubung bersama rekan saya di lokasi untuk mewawancarai seorang mahasiswa mengenai tindakan koruptif. Baik, terima kasih. Saat ini saya, Dewi Musliha, sedang berada di lokasi kampus Politeknik Negeri Jember, dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang merupakan seorang mahasiswi. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Jember yang bernama Adinda Wulansari. Oke, kita langsung saja ke beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Menurut Mbak, apa pendapat Mbak mengenai korupsi? Menurut saya, korupsi sendiri adalah perilaku tidak jujur, perilaku kecurangan yang dilakukan oleh seseorang, baik dari kalangan masyarakat biasa maupun masyarakat yang memiliki jabatan dan kekuasaan, dengan memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk mencurangi orang-orang di sekitarnya sehingga merugikan orang-orang yang di sekitarnya. Baik. Untuk selanjutnya, apakah di kalangan mahasiswa terdapat tindakan koruptif? Tindakan koruptif sendiri dalam mahasiswa tentunya banyak terjadi, seperti mencontek saat ujian, terus dia berbohong. Itu juga termasuk perilaku koruptif yang akan mengarah ke perilaku korupsi dalam lingkungan mahasiswa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita sebagai mahasiswa itu apa sih upaya kita agar mencegah tindakan koruptif? Kalau menurut saya pribadi, untuk mencegah terjadinya koruptif sendiri, kembali lagi ke pribadi sendiri ya. Bagaimana kita menanamkan sifat kejujuran, mengutamakan kebenaran. Jika sudah seorang mahasiswa yang berpendidikan menanamkan perilaku yang demikian, maka tidak akan terjadi perilaku koruptif, dan banyak mahasiswa yang akan berpendidikan dan berperilaku yang semestinya. Oke, itu saja wawancara yang hari ini saya lakukan. Untuk Mbak Dinda, terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Baik, itu tadi wawancara dari salah satu narasumber yang merupakan seorang mahasiswi Politeknik Negeri Jember. Selanjutnya saya akan mewawancarai mahasiswa lain. Kembali lagi bersama saya. Saat ini saya berada di kampus Politeknik Negeri Jember. Di sini saya sudah memiliki salah satu narasumber yang bernama saya Beriana Putri. Di sini saya akan bertanya mengenai korupsi. Yang pertama, menurut Anda, apa definisi korupsi? Menurut pendapat saya, korupsi merupakan tindakan penyelewengan wewenang atau uang yang merugikan orang lain dan organisasi serta negara. Selanjutnya, apakah di kalangan mahasiswa terdapat tindakan koruptif? Terdapat, menurut saya di kalangan mahasiswa terdapat tindakan koruptif seperti bolos kuliah, titip absen, bahkan ada yang memanipulasi uang kuliah. Selanjutnya, pertanyaan mengenai bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif.
membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya pencegahan tindak koruptif, membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tindak korupsi tidak terulang lagi kembali kepada masa yang akan datang. Baik, untuk Mbak Berliana, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber saya. Wawancara yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke host studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dewi Musliha yang telah melakukan wawancara terhadap mahasiswa. Selanjutnya mari kita simak wawancara yang dilakukan oleh rekan saya, Fitri Ayandika, yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih. Bersama saya Fitri Ayandika. Di sini saya sudah berada di lokasi dan bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai. Perkenalkan, nama aku Bintang Lazuardi dari Prodi Pengolahan Perkebunan Kopi jurusan Produksi Pertanian angkatan 2020. Di sini saya ingin menanyakan tentang apa sih yang Mas ketahui tentang korupsi? Oh iya. Jadi terkait korupsi, untuk ini pemahaman saya pribadi, korupsi merupakan tindak kejahatan yang secara terstruktur maupun tidak, yang biasanya terkait penyimpangan atau penambahan ataupun pengurangan dari suatu nilai. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu, mengapa kasus korupsi di Indonesia ini sangat sulit diberantas? Mengapa sangat sulit diberantas? Mungkin karena ini ya. Untuk secara hukum sih ya sudah ada bukti hukumnya kan, untuk terkait penindakannya sudah ada. Tapi mungkin kalau yang ada di masyarakat itu biasanya yang dipertimbangkan selalu terkait kemanusiaan gitu. Makanya dari biasanya pemerintah selalu agak sulit untuk memberikan hukuman yang paling maksimal kepada pelaku korupsi gitu. Karena yang selalu dipertimbangkan adalah terkait kemanusiaannya, seperti itu sih. Baik, lalu apakah peran KPK dalam memberantas korupsi ini sudah sangat maksimal atau belum? Terkait peran KPK menurut saya ya udah cukup bagus ya. Terkait mungkin sudah ada intinya udah menjalankan tugasnya ya secara baik juga dari KPK ada yang namanya OTT kan. Ya aku rasa di setiap daerah udah berjalan juga terkait OTT sih, seperti itu. Baik Mas, terima kasih. Demikian laporan dari saya, Fitri Ayandika. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Fitri Ayandika, yang telah melakukan wawancara. Selanjutnya, mari kita simak wawancara yang dilakukan oleh rekan saya, Tabina Selawangsa yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih. Saya Tabina Selawangsa Putri Rifai, sedang berada di alun-alun Kota Jember. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Kalau boleh tahu dengan nama siapa ya? Entri Wildan. Baik, menurut Anda korupsi itu apa sih? Korupsi yaitu sebuah tindakan penyelewengan dana dari APBN negara yang harusnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut Anda, kasus yang sedang ramai dibahas di Indonesia itu apa kira-kira? Baru-baru ini kasus tentang itu penyelewengan kayak seorang penegak hukum, yaitu yang saya kenal sebagai Pierre Tandian sebagai owner Rumah Pancasila, melakukan penyuapan terhadap MK yang ini jelas merusak integritas dari para penegak hukum itu sendiri, sehingga masyarakat akan menjadi sulit percaya terhadap orang-orang kalangan masyarakat hukum, apalagi soal penegak hukumnya sendiri. Nah, mengapa kasus korupsi di Indonesia itu masih sering terjadi? Dan padahal sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai korupsi ini. Ini sebenarnya berhubungan dengan
tabiat manusia Indonesia dari zaman dulu ya. Zaman dulu itu sudah banyak terjadi korupsi dari hal-hal kecil. Jangankan dari pihak-pihak pemerintahan, dari masyarakat kecil saja kita masih banyak menemukan kasus korupsi di ranah-ranah sekitar kita. Nah, undang-undang kita mungkin cukup keras dalam menindak sebuah korupsi, tapi belum tentu penegak yang melaksanakan undang-undang tersebut keras dalam penindakan hal tersebut, sehingga masih banyak yang belum jera atas kasus korupsi yang dilakukan. Dampak yang kira-kira Mas rasakan apa? Dampak yang saya rasakan yaitu mungkin harusnya desa-desa yang mungkin di desa saya yang bisa maju, mungkin karena gara-gara ada korupsi. Jadi desa kita tetap berkembang di situ-situ saja, ranahnya tetap tidak bisa meluas gitu. Jadi kayak di ranah kampus gitu, kayak uang beasiswa itu harusnya untuk pendidikan full untuk kita, menjadi terpotong-potong dari korupsi tersebut, sehingga merugikan kita yang benar-benar ingin melanjutkan pendidikan kita di ranah kampus. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Sekian wawancara yang telah saya lakukan. Saya kembalikan kepada studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Sabina Silawangsa yang telah melakukan wawancara. Selanjutnya mari kita simak wawancara yang dilakukan oleh rekan saya, Sylvia Agustin, yang berada di lokasi. Terima kasih kepada host yang bertugas di studio. Saya Sylvia Agustin, sudah berada di alun-alun Jember untuk mewawancarai salah satu narasumber kami. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya perkenalkan Roni Permana Putra. Untuk pertanyaan pertama itu, apa sih korupsi menurut Anda? Menurut saya itu korupsi adalah suatu hal yang sangat berlebihan terhadap suatu anggaran ataupun hal-hal yang berbaur dengan sosial ya. Jadi apa sih yang layak untuk masyarakat, apa sih yang harus diberikan ke masyarakat, biasanya tuh kita lebihkan atau kita simpan sendiri untuk kepentingan pribadi. Jadi itu membuat tersendatnya anggaran yang memang untuk sosial itu tidak diberikan. Jadi itulah menghambat. Nah, itu menurut saya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut pendapat Anda, dengan semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi hingga saat ini, apakah hal tersebut karena kurang tegasnya pemerintah dalam mengusut kasus korupsi? Ya, jadi menurut saya memang dari kebijakan pemerintah sendiri, yaitu pemberantas koruptor ya. Jadi kurang tegasnya dari situ, yang mana membuat si pelaku koruptor ini masih merajalela yang ada di negara ini. Jadi masih belum terberantas. Jadi masih ada tikus-tikus berdasi yang ada di pemerintahan Indonesia, sehingga masyarakat ataupun kalangan bawah itu merasakan kesengsaraan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, menurut pendapat Anda, bagaimana dengan pemotongan terhadap hukuman kasus Jaksa Pinangki yang saat ini menjadi 4 tahun hukumannya? Jadi menurut saya itu ya tidak sesuai dengan norma yang ada di undang-undang, yang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang korupsi ya. Memang korupsi ini adalah hal yang sangat sudah meluas di Indonesia, yang mana pelaku koruptor itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan hukuman yang sangat minim sekali. Jadi tidak sesuai dengan perilakunya. Jadi menurut saya itu tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah tertera seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah bersama salah satu narasumber. Untuk pertanyaannya, saya akan ajukan. Permisi Bapak. Silakan. Menurut Bapak, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kerugian negara, yaitu berupa finansial, yang akhirnya akan membuat kesengsaraan rakyat. Itu saja. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya itu, semakin maraknya kasus korupsi hingga saat ini, apakah karena kurang tegasnya pemerintah dalam mengusut kasus korupsi tersebut? Pemerintah punya lembaga KPK yang tugasnya memberantas korupsi dan sudah membuktikan bahwa banyak koruptor-koruptor yang sudah ditangkap dan
dipenjarakan. Namun demikian itu adalah attitude ya dari oknum-oknum saja, oknum-oknum keserakahan yang saya kira tidak menyadari bahwa mereka-mereka ini sebenarnya perlu memperjuangkan rakyat, namun malah merugikan rakyat. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pemotongan hukuman terhadap kasus Jaksa Pinangki menjadi 4 tahun? Sebenarnya hukuman beliaunya ini lebih dari 4 tahun, kemudian dipotong menjadi 4 tahun. Saya kira seluruh publik tidak setuju dengan pemotongan ini, karena pelaku-pelaku koruptor ini tidak perlu ada remisi dan pemotongan. Kalau perlu nilai korupsi di atas 100 miliar adalah hukuman mati. Demikian. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sekian wawancara saya terhadap salah satu narasumber. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Aprilia Lulur Maknunah mewakili seluruh rekan kerja pamit undur diri. Sampai jumpa.